Salam kerahiman. Hari ini 2 April kita akan baca dari satu nomor saja, yaitu nomor 239. Mari kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 239. Doa selama misa pada hari Kaul Kekal. Hari ini aku menempatkan hatiku pada patena di mana hatimu, oh Yesus, ditempatkan. Hari ini aku mempersembahkan diriku bersama Engkau kepada Allah, Bapamu dan Bapakku sebagai kurban cinta dan pujian. Bapa kerahiman, pandanglah kurban hatiku tetapi lewat luka yang ada dalam hati Yesus. 1 Mei 1933. Hari pertama. Kesatuan dengan Yesus pada hari Kaul Kekal. Yesus, mulai sekarang hatimu adalah milikku, dan hatiku seluruhnya adalah milikmu. Memikirkan namamu saja, ya Yesus, sudah merupakan kesukaan hatiku. Aku sungguh tidak akan dapat hidup tanpa Engkau, ya Yesus, meski sesaat pun. Hari ini jiwaku telah lenyap di dalam dirimu, satu-satunya hartaku. Cintaku tidak memiliki hambatan dalam memberikan bukti cinta kepada kekasihnya. Kata-kata Yesus sewaktu aku mengikrarkan Kaul Kekal. Mempelaiku, hati kita berpadu untuk selama-lamanya. Ingatlah kepada siapa engkau mengikrarkan kaul. Tidak semuanya dapat diungkapkan dengan kata-kata. Permohonanku sewaktu kami telungkup meniarap di selubungi pala, aku minta kepada Tuhan agar memberi aku rahmat untuk tidak pernah secara sadar dan sengaja melukai hatinya, bahkan dalam dosa dan ketidaksempurnaan yang paling kecil sekalipun. Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus, aku mencintai Engkau dengan segenap hatiku. Setiap kali menghadapi saat-saat yang amat sulit, Engkaulah ibuku. Demi cinta akan Dikau, oh Yesus, hari ini aku mematikan diriku sepenuhnya dan mulai hidup demi semakin besarnya kemuliaan nama kudus-Mu. Cinta, demi cinta akan Dikau, oh Tritunggal yang Maha Kudus, aku mempersembahkan diriku kepadamu sebagai suatu kurban pujian, sebagai kurban penyerahan diri secara total. Dan lewat pengorbanan diri ini, aku ingin mengagungkan namamu, oh Tuhan. Aku menempatkan diriku ibarat kuncup mawar pada kakimu, oh Tuhan, dan semoga aroma bunga ini hanya tercium oleh Engkau sendiri. 239. Hari Kaul Kekal. Suster Faustina mau bercerita apa yang dia siapkan dan apa yang terjadi pada hari Kaul Kekal, yaitu tanggal 1 Mei 1933. Persiapannya, hari ini aku menempatkan hatiku pada patena di mana hatimu ditempatkan. Dia menyatukan, mempersembahkan hatinya untuk bersatu dengan hatinya Yesus. Dan yang kedua, aku mempersembahkan diriku bersama Engkau pada Allah. Dia berkata sendiri bahwa dia yang sudah menyatukan diri dengan Yesus dan dia bersama Yesus mempersembahkan diri kepada Allah sebagai kurban cinta dan pujian. Bapa kerahiman, pandanglah kurban hatiku, tapi lewat luka yang ada dalam hati Yesus. Itu permintaan Suster Faustina pada Bapak. Bukan mendikte Bapak, tapi begitu dia rendah hati, maka dia mohon pada Bapak, jangan lihat langsung padaku. Karena aku nggak layak, karena aku Bapak, karena aku berdosa. Tapi lihatlah aku melalui lewat luka yang ada di hati Yesus. Hati Yesus dilukai oleh tombak, hatinya sedih, hatinya pedih, karena masih begitu banyak jiwa yang hilang, yang tidak percaya pada Tuhan. Hati Yesus yang penuh kerahiman, yang berbelas kasih, yang peduli, yang mengampuni, yang mengasihi, itulah hati Yesus.
Jadi Suster Faustina mohon kepada Bapak, lihatnya melalui luka hatinya Yesus. Jangan lihat langsung, karena kalau lihat langsung dia enggak berdaya, dia berdosa. Tapi Suster Faustina tahu dia sudah ditebus oleh Yesus. Dia sudah dibela oleh Yesus, bahkan Yesus mau menderita, mau disalib, mau wafat untuk membela kita semua. Termasuk untuk membela Suster Faustina. Dia begitu percaya, dia begitu yakin Bapak akan melakukan yang dia minta. 1 Mei tadi dikatakan, hatiku seluruhnya menjadi milikmu. Dia berserah kepada Tuhan, hatimu juga menjadi milikku. Bahkan di sana Suster Faustina bilang, ingat nama Yesus aja itu sudah menjadi kesukaanku. Coba Bapak Ibu pernah nggak mempraktekkan? Saya mau ingat Yesus. Tapi tiba-tiba 2 jam, 3 jam kemudian baru ingat lagi. Lah, selama tadi 2-3 jam saya sama sekali nggak ingat Tuhan. Mari kita coba. Saya juga coba keinginannya untuk setiap saat ya. Bahkan kalau Suster Faustina setiap denyut jantung, setiap tarikan nafas dia ingin menyebut nama Tuhan, dia ingin merasakan kerahiman Tuhan. Kita perlu terus berusaha untuk mencoba. Aku tidak dapat hidup tanpa Engkau. Ini sungguh-sungguh kepercayaannya Suster Faustina pada Tuhan Yesus. Dia begitu percaya, begitu mengandalkan Tuhan, bahkan dia katakan kalau nggak ada Engkau aku nggak bisa hidup. Hatiku seluruhnya menjadi milikmu. Dia serahkan semuanya pada Tuhan. Waktu Suster Faustina mengikrarkan kaul kekal, dia mendengar suara. Yesus katakan, mempelaiku. Hati kita berpadu untuk selama-lamanya. Ingatlah kepada siapa engkau mengikrarkan kaul. Kita semua juga diingatkan oleh Tuhan pada saat ini. Pada waktu kita terima sakramen baptis, apa yang kita katakan? Pada waktu kita menerima sakramen penguatan, pada waktu kita menerima sakramen pernikahan, ada janji-janji yang kita ucapkan. Nah, di sini Yesus mau ingatkan kita. Ingat kepada siapa engkau berjanji mengikrarkan kaulmu. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina. Kita juga dalam menerima sakramen-sakramen, Tuhan Yesus hadir, kita juga berjanji. Tuhan, ampuni dosa saya. Saya nggak mau berbuat dosa lagi. Itu dalam sakramen tobat. Dalam sakramen pernikahan, sering disebutkan bahwa 2 menjadi 1. Mencintai dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Apakah itu sudah kita praktekkan? Ingat, Yesus bilang, ingat akan janji-janjimu. Dan Suster Faustina memberitahukan kepada kita apa yang dia mohon pada hari kaul kekal tersebut. Itu menjadi hari yang istimewa. Boleh juga buat kita menjadi hari yang istimewa hari ini. Hari mulai kita mau merubah hidup kita menjadi semakin baik. Yang dia minta, 1, agar diberi rahmat untuk tidak pernah secara sadar dan sengaja melukai hatinya. Bahkan dalam dosa dan ketidaksempurnaan yang paling kecil sekalipun. Dia minta rahmat supaya secara sadar dan tidak pernah dengan sengaja dia mau berbuat dosa. Jadi kalau dia sadar, dia mau melakukan kesalahan, dia minta diberi rahmat, diingatkan supaya jangan melakukan hal tersebut. Contoh sekarang, misalnya waktu itu pergi ke gereja. Kita tahu perayaan Ekaristi itu jam 8 mulainya. Ada yang mau cepat-cepat pergi ke gereja supaya jangan telat. Tapi ada juga yang sebagian orang, nanti aja lah. Nggak dapat tempat duduk, ya udah berdiri di belakang. Ini menjadi sesuatu yang sengaja. Tuhan menyiapkan waktu bertemu dengan kita, tapi kita dengan sengaja melalaikan pertemuan tersebut dengan menunda
dengan acuh tak acuh, masa bodoh ya. Ya kalau dapat duduk, nggak dapat duduk ya sudah duduk di belakang. Nggak kedengeran ya sudah, yang penting saya sudah ke gereja. Nah itu yang disengaja. Tapi lain halnya kalau kita mau ke gereja, tiba-tiba di jalan bannya kempes, kita harus memperbaiki dulu, akhirnya ke gereja telat. Itu pasti tidak disengaja. Tapi kalau mau dievaluasi lagi lebih dalam lagi, sebetulnya kan kita bisa melakukan persiapan dengan lebih baik. Kalau besok mau ke gereja, mungkin hari ini diperiksa dulu semuanya baik, semuanya oke ya. Berarti itu juga merupakan satu persiapan kita untuk pergi ke gereja. Jadi masing-masing orang punya penilaian sendiri. Apakah itu disengaja? Apakah itu tidak disengaja? Apakah itu dilakukan dengan sadar atau tanpa sadar? Tapi dalam hal ini, Suster Faustina minta rahmat dari Tuhan supaya tidak pernah secara sadar dan sengaja melukai hatinya Tuhan. Dan Suster Faustina minta juga dalam menghadapi masa sulit. Jadi doanya bukan Tuhan saya nggak mau alami masa sulit. Tapi doanya dia adalah dalam masa sulit, Engkau adalah ibuku. Nah, di sini juga menjadi satu bukti dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya pada Yesus. Karena kita biasanya juga anak-anak ya. Kita sebagai anak, kalau ada apa-apa juga larinya ke ibu. Berkeluh kesahnya ke ibu. Begitu pula setelah kita punya anak-anak. Anak-anak itu juga kalau ada apa-apa, larinya ke ibu. Dan memang diharapkan ibu lebih peka melihat kebutuhan dari anak-anaknya. Dan yang kedua, demi cinta akan dikau. Hari ini, jadi Yesus mau, Suster Faustina mau tunjukkan pada Yesus, demi saya mencintai engkau Tuhan, hari ini aku mematikan diriku sepenuhnya dan mulai hidup demi semakin besarnya kemuliaan nama kudus-Mu. Jadi dia juga sudah menjadi ambil langkah yang besar, nggak pernah fokus untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain, untuk Tuhan. Demi semakin besarnya kemuliaan nama kudus-Mu. Itu yang menjadi targetnya dia. Aku mempersembahkan diriku kepadamu sebagai kurban pujian, kurban penyerahan diri secara total. Lewat pengorbanan ini, aku ingin mengagungkan nama-Mu. Jadi dengan apa yang dia lakukan dengan pengorbanan, tujuannya adalah satu, mengagungkan nama Tuhan, memasyurkan, memuji nama Tuhan. Dan saya mau ajak Bapak Ibu pada hari ini, mari kita jadikan juga hari ini sebagai hari istimewa. Kalau Suster Faustina hari istimewa itu pada waktu kaul kekal, kita pun bisa menjadikan hari ini hari istimewa. Hari kita mau melakukan perubahan. Selalu berusaha ingat akan Yesus. Dalam setiap tarikan napas, dalam setiap denyut jantung, mari kita belajar untuk selalu ingat Tuhan. Dan selalu berdoa dalam hati, Yesus, Engkau andalanku. Yesus, Engkau andalanku. Kita diingatkan sabda Yesus ya. Ingatlah kepada siapa engkau mengikrarkan diri. Andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Kita mulai dengan doa apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Khususnya dalam hari istimewa ini. Dalam hidupku supaya bisa kuat, supaya bisa sabar, supaya bisa mendapatkan solusi dengan masalah yang dihadapi, supaya apa yang kita lakukan berkenan pada Tuhan. Mari kita persembahkan, percayakan hari ini untuk mengagungkan nama Tuhan. Dengan diawali satu doa, satu kata-kata, satu hal yang membuat kita semakin mau ikut Tuhan, yaitu Yesus, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.